Panic attack atau serangan panik. Serangan panik merupakan kondisi perubahan mental yang terjadi pada seseorang yang biasanya datang secara tiba-tiba, yang namanya juga serangan kan, pasti tiba-tiba, dan ini biasanya tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal kondisi. Dan biasanya ini cukup mengganggu sih kalau kita tidak bisa mengatasinya. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi panic attack? Oke, kita akan bahas satu persatu cara yang biasanya aku pakai ya sebagai orang yang pernah terkena panic attack mengatasi panic attack atau meredakannya atau menghilangkannya. Kita bahas satu persatu caranya. Tadi udah aku buat video tentang ini, tentang apa ya, tentang meredakan panic attack. Tapi karena di beberapa bagian ada yang suaranya hilang atau nggak jelas, jadi aku buat ulang lagi aja, aku tag ulang. Dan tadi juga kayaknya cara aku ngomong juga masih belibet karena tadi masih pagi ngeteknya, jadi masih agak-agak flu, suara juga masih bindeng. Jadi ya udahlah, daripada hasil nggak maksimal, jadi mending kita ulang. Ya biarpun ini cuma pakai handphone dan pegang pakai tangan, tapi nggak apa-apa. Yang penting isinya bermanfaat ya. Kita mulai aja ya, gimana cara aku sebagai orang yang pernah terkena panic attack meredakan panic attack tersebut. Kita mulai aja. Ini dia caranya yang bisa aku pakai, yang biasa aku pakai atau aku gunakan gitu. Nah, cara pertama ini biasanya bukan waktu panic attack datang, tapi waktu panic attack-nya akan datang. Ini belum terjadi panic attack ya, baru tanda-tandanya. Dan kita tuh sebenarnya orang yang panic attack sudah tahu gitu tanda-tandanya kalau panic attack kita itu muncul, serangan paniknya muncul, kita sudah tahu tanda-tandanya. Tapi terkadang juga kita mengabaikan aja tanda-tanda panic attack itu. Nah, biasanya tanda-tanda yang terjadi itu kalau aku ya, biasanya itu yang pertama jantung tiba-tiba berdebar. Berdebar itu kayak kencang lah, kayak habis kerja berat. Udah gitu kepala pusing, pandangan juga nggak fokus, terus keringat dingin pastinya. Jadi kalau aku ya, kalau tanda-tandanya sudah mulai muncul atau sudah mulai datang, sebisa mungkin itu aku nggak mengabaikannya. Ya udah, terima aja kalau panik attacknya bakal datang. Tapi sebisa mungkin dihentikan, dicegat sebelum panik attacknya itu ke diri kita gitu. Jadi caranya itu kalau aku sudah muncul tanda-tandanya, biasa cara aku pakai itu aku tuh mencoba untuk tetap fokus ke satu hal atau hal apapun itulah. Aku kayak mengabaikan gejalanya, mengabaikan sensasinya kayak jantung berdebar, keringat dingin, atau kepala pusing. Cara mengabaikannya itu dengan cara mengatur pernapasan. Ya, aku kalau sudah panik attack itu yang paling susah tuh apa ya, karena nafas kan ngos-ngosan, kayak capek banget gitu. Jadi ya kita harus bisa ngatur nafas. Gimana sih cara kita mengatur nafas itu ya, coba jangan ngos-ngosan. Kalau misalkan kita lagi capek olahraga tuh kan pasti ngos-ngosan. Nah, tapi kan kalau habis olahraga itu kan nggak panik. Jadi kita lebih mudah mengontrol nafas atau mengatur nafas. Coba kita pikirkan kayak waktu kita habis olahraga aja. Kita diam dulu, kita relax, ya terserah posisinya mau apa. Mau duduk santai, mau rebahan, mau kayang, terserah lah, yang penting relax. Atur nafas perlahan, bernafas pelan-pelan. Ya perlahan-lahan sensasinya juga bakal hilang kok. Jadi kalau sensasinya udah hilang, paniknya juga nggak mungkin terjadi. Itu cara aku pertama ya. Oh ya, mungkin akan sedikit aku praktekkan gimana cara mengatur nafas yang baik itu. Jadi, kalau panik attack aku muncul itu, cara yang aku pakai itu cara mengatur nafasnya dengan cara menghirup nafas dari hidung dan menghembuskan dari mulut. Contoh kayak gini, hembuskan perlahan, baru keluarkan dari mulut. Kayak gitu berulang-ulang lah. Sekitar ya ulang-ulang aja sampai paniknya hilang. Mungkin kalau aku sih 3 sampai 5 kali bernafas kayak gitu hilang sih sensasinya. Terus cara berikut yang aku pakai itu, yang aku gunakan agar panik attackku hilang, serangan paniknya hilang.
Aku mencoba untuk berpikir, pikiranku terus bermain, nggak diam aja. Aku mencari tahu, aku tuh paniknya kenapa. Apa karena aku belum makan, kelelahan, marah, atau lagi kesepian aja. Dan biasanya itu aku tuh kalau udah panik attack itu pasti karena kelelahan. Jadi cara supaya panik attack hilang, ya istirahat aja. Rebahan, tiduran, pokoknya istirahat lah, jangan melakukan aktivitas apapun. Aktivitas apapun, sekedar menonton, mendengarkan lagu pun jangan. Ya udah, istirahat, diam aja. Tiduran atau duduk yang tenang, jangan melakukan aktivitas apapun. Itu secara aku. Jangan melakukan aktivitas apapun. Itu kalau aku ya. Karena aku tuh kalau udah kecapean, panik attack datang. Tapi kalau cuma sekedar lapar kayak gitu, nggak pernah sih panik attack datang, biasa aja. Lalu cara selanjutnya yang aku gunakan, yang aku pakai untuk meredakan serangan panik aku itu, ya udah aku menerima aja kalau memang saat itu aku sedang terkena serangan panik dan tidak berpikir apa-apa. Jadi ya udah pikirkan aja kalau itu memang bagian dari serangan panik, bukan karena sakit jantung atau paru-paru atau mungkin tumor di kepala kalau pusing. Ya udah terima aja kalau emang itu panic attack. Dengan kita menerima, mungkin itu semakin mempercepat meredakannya gitu, semakin cepat reda. Jadi kalau kita berpikir macam-macam, kalau panic attack terjadi, ya bakal susah sih untuk kita meredakan atau menghilangkannya. Jadi lebih baik diterima aja panic attacknya, berdamai dengan itu semua. Yang penting itu kita sudah tahu tanda-tanda gejalanya kalau akan terjadi panic attack di diri kita. Ya kayak tadi ya, kalau misalnya kita udah tahu tanda-tandanya, kita juga udah bisa sih mengatasinya sebelum terjadi panic attack. Tuh. Terus pertanyaannya gimana kalau panic attack itu terjadi di jalan, bukan lagi di rumah? Katakanlah lagi berkendara. Ya kalau emang gitu, kalau kalian bawa motor, kalian bisalah menepi dulu, cari tempat yang benar-benar kalian rasa tenang, aman. Kalian duduk santai di sana. Sebisa mungkin kalau ada bekal air minum, kalian minum dulu perlahan-lahan, atur nafas. Intinya jangan berkendara dulu lah, jangan langsung tancap gas atau apa, itu malah berbahaya. Gitu juga kalau kalian lagi mengendarai mobil, ya udah menepi aja dulu di tepi jalan atau cari tempat parkir mungkin. Kalian di situ dulu tenangkan diri, jangan jalan aja, kan berbahaya kan kalau kita panic attack terus berkendara, di samping membahayakan diri sendiri juga kita bisa membahayakan orang lain. Jadi sebisa mungkin menepilah, cari tempat yang aman gitu. Oke lah, mungkin segitu aja lah yang bisa aku sharing kali ini tentang bagaimana caraku meredakan serangan panik yang sering kali terjadi sama aku. Kalau kita melihat tanda-tanda dan gejalanya mungkin itu banyak lagi ya yang bisa dijelaskan, tapi kan terlalu panjang videonya. Juga cara mengatasinya itu juga banyak sih caranya. Mungkin nanti di lain kesempatan aku bakal menjabarkan lah satu persatu bagaimana cara mengatasi panic attack berdasarkan teori-teori yang bersebaran di internet atau di buku mungkin yang pernah aku baca. Jadi segitu aja lah dari aku duduk kali ini. Oh ya, kalau kalian punya pengalaman panic attack, anxiety, atau trauma, bisalah kalian share, kalian bagi, ceritakan di kolom komentar. Dan kalau kalian emang suka video ini, bolehlah kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, segitu aja kali ini lah dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang membahas tentang kesehatan mental dan hal-hal random lainnya. Bye.